siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Halo, ketemu lagi. Kita akan baca firman Tuhan malam hari ini bersama-sama. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat waktu yang Engkau beri untuk kami baca firman-Mu. Kami mohon Tuhan beri kami hikmat dan pengertian, serta memampukan kami untuk mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka kitab kita di dalam 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Perjanjian antara Nabi Daud dan Yonatan. Daud lari dari Nayot dekat Rama, lalu datang kepada Yonatan dan berkata, "Apa yang telah kulakukan? Apa salahku? Apa dosaku di hadapan ayahmu sehingga ia mengincar nyawaku?" Kata Yonatan kepadanya, "Pantang hal itu terjadi, engkau tidak akan mati. Ketahuilah, ayahku tidak akan melakukan satu hal pun, besar atau kecil, tanpa menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan hal ini dariku? Tidak demikian." Tetapi Daud bersumpah lagi katanya, "Ayahmu tahu betul bahwa engkau menyukaiku. Jadi pikirnya jangan sampai hal ini diketahui Yonatan, nanti ia bersusah hati. Akan tetapi demi Allah, Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu, hanya selangkah saja jarak antara aku dengan maut." Kata Yonatan kepada Daud, "Apapun yang kau usulkan akan kulakukan bagimu." Kata Daud kepada Yonatan, "Besok bulan baru, aku harus duduk makan dengan raja. Tetapi biarkanlah aku pergi menyembunyikan diri di padang sampai petang lusa. Jika ayahmu mencari aku, katakanlah, Daud meminta dengan sangat kepadaku supaya ia diizinkan pergi dengan segera ke Betlehem kotanya. Di sana ada acara kurban tahunan bagi seluruh kaumnya." Jadi tanya, "Baiklah, berarti hambamu ini selamat. Tetapi jika ia sangat marah, ketahuilah bahwa ia telah bertekad mencelakakanku. Jika demikian halnya, tunjukkanlah kasih kepada hambamu ini, karena engkau telah mengikat perjanjian dengan hambamu ini di hadapan Allah. Tetapi jika ada kesalahan padaku, biarlah engkau sendiri yang membunuh aku. Mengapa engkau harus membawa aku kepada ayahmu?" Kata Yonatan, "Pantang hal itu terjadi padamu. Jika aku tahu pasti bahwa ayahku telah bertekad mencelakakanmu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu?" Tanya Daud kepada Yonatan, "Siapakah yang akan memberitahukan kepadaku jikalau ayahmu menjawab engkau dengan kasar?" Kata Yonatan kepada Daud, "Mari kita keluar ke padang." Maka keluarlah keduanya ke padang. Kemudian Yonatan berkata kepada Daud, "Demi Allah, Tuhan yang disembah Bani Israel, aku akan mencari tahu sikap ayahku besok atau lusa pada waktu seperti ini. Jika memang baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak menyuruh orang kepadamu dan menyatakannya kepadamu? Biarlah Allah menjatuhkan azab kepada Yonatan, bahkan lebih lagi, jika ayahku memandang baik untuk mencelakakanmu, tetapi aku tidak menyatakannya kepadamu dan melepaskan engkau pergi dengan selamat.
Kiranya Allah menyertai engkau sebagaimana Ia menyertai ayahku dahulu. Selama aku masih hidup, tunjukkanlah padaku kemurahan Allah, supaya jangan aku mati. Dan janganlah putuskan kasih-Mu dari keluargaku sampai selama-lamanya. Bahkan pada waktu Allah melenyapkan setiap musuh Daud dari muka bumi. Demikianlah Yonatan mengikat perjanjian dengan keluarga Daud, katanya. Biarlah Allah menuntut pembalasan dari tangan musuh-musuh Daud. Yonatan meminta Daud bersumpah lagi demi kasihnya kepadanya, karena ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kata Yonatan kepadanya, besok bulan baru, engkau akan dicari-cari orang sebab tempat dudukmu kosong. Lusa turunlah dengan segera dan pergilah ke tempat engkau pernah menyembunyikan diri pada waktu peristiwa terdahulu. Lalu tunggulah dekat batu Ezil. Aku akan menembakkan 3 bilah anak panah ke sisi batu itu, seolah-olah aku tengah memanah suatu sasaran. Kemudian aku akan menyuruh pelayanku, pergilah, temukan anak-anak panah itu. Jika aku berkata dengan tegas kepada pelayan itu, lihat, anak-anak panah itu ada di sebelah sini, ambillah. Maka engkau harus datang, karena demi Allah, Tuhan yang hidup, engkau selamat. Tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika aku berkata begini kepada anak itu, lihat, anak-anak panah itu di sebelah sana, maka pergilah, karena Allah menyuruh engkau pergi. Mengenai hal yang sudah kita bicarakan itu, antara aku dan engkau, sesungguhnya Allah ada di antara aku dan engkau sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini. Kiranya Allah menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan dan penghiburan bagi kami. Kalau dulu Daud dan Yonatan engkau sertai, hari ini pun engkau menyertai kami. Terima kasih untuk persahabatan mereka dan kisah yang saling menjaga, menolong, mendukung satu sama lain. Kiranya kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu pun Tuhan, dapat mendukung, memotivasi, menguatkan satu sama lain. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.